Halo, selamat siang para pemirsa Tribun. Hari ini kita ketemu lagi dengan para narasumber yang sangat luar biasa. Ada Pak Seniat dari Start Business dan Pak David dari Scholar. Ya, mungkin kesempatan ini kita akan menggali beberapa informasi ya terkait dengan program-program atau apa sih bimbingan belajar yang ada di Scholar. Pak David, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, kenapa Bapak membangun Scholar ini, ide-ide dasarnya apa dan apa yang Bapak ingin capai di kemudian hari itu Pak? Oke, jadi ceritanya sebenarnya gini, ketika saya itu di masa-masa SMA itu sebenarnya saya tergolong murid yang biasa atau sering dicap nakal gitu loh oleh para guru-guru SMA gitu. Nah, jadi saya hokinya itu saya dikirim oleh orang tua saya ke Australia untuk belajar gitu. Nah, di sana saya hampir dalam tanda kutip DO, drop out. Oh, Karena kesenjangan itu loh Pak. Oke. Gitu loh. Dari sini ke sana itu merupakan culture shock yang sangat luar biasa. Jadi ketika itu saya merasa saya hampir give up dan saya minta mama saya udahlah kirim saya balik ke Indo gitu, ke Medan. Jadi ketika saya balik ke Medan nih, saya mengunjungi para relatif saya dah. Dan akhirnya dikatakan, nah saya kan udah ngomong, Anda kirim David itu ke Australia pasti hasilnya begini gitu loh. Nah, jadi itu dalam tanda kutip membuat saya itu termotivasi Pak ya? Termotivasi dan juga terbakar. Gitu loh. Okay. Jadi saya ngomong ke orang tua saya, oke, sekarang kirim deh saya balik ke Australia. Saya akan coba sekali lagi gitu loh. Mana tahu bisa gitu loh ya. Nah, di sanalah saya mulai belajar, benar-benar belajar. Tapi juga sangat susah. Sampai saya ketemu satu orang profesor yang ada belief ke saya. Dan dia bilang, David, I see something in you gitu. Saya melihat sesuatu di diri Anda yang mempunyai potensi itu gitu. Nah, saya nggak tahu itu hanya sekedar ngomongan belaka atau hanya untuk membuat saya enak gitu loh. Nah, tapi itulah yang merubah arah hidup saya. Dan akhirnya saya belajar keras dan akhirnya saya mulai mendapatkan ranking 5 dan akhirnya menjadi top students ketika saya tamat gitu. Wow, luar biasa ya, luar biasa. Nah, jadi tujuan saya membangun Scholar itu, saya ingin setidaknya bisa, biarpun tidak semuanya, sedikit merubah jalan hidup anak-anak murid saya ke arah yang lebih baik. Tapi tujuan Scholar itu adalah merubah yang biasa-biasa ini menjadi luar biasa. Ya, semoga. Siap. Pak, kalau boleh tahu Pak, Scholar ini pertama kali terbentuk kira-kira kapan Pak? Di tahun 2009. 2009 Pak? Ya. Wah, nggak terasa. Udah 11 tahun yang lalu ya Pak? 11 tahun yang lalu. Ya. Oke. Saat ini sudah kira-kira ada berapa murid Pak? Total sama kita mempunyai divisi internasional, divisi nasional, total sekitar 700-an. Luar biasa. Ya. Itu sudah satu sekolah itu. Satu sekolah itu Pak. Jadi sebagian murid-murid internasional di Medan maupun yang nasional di Medan, sebagian besar udah di sekolah Pak. Dibimbing oleh Scholar. Mungkin Pak David bisa menceritakan lagi Pak sedikit apa sih kualitas dan layanan yang ada di Scholar ini sehingga bisa diberikan ke para murid mengingat pengalaman Bapak yang Bapak ceritakan di awal supaya secara para murid juga lebih siap gapnya ketika mereka hadapi situasi tidak terlalu jauh dan tidak ada shock seperti pengalaman Bapak di awal Pak. Ya, jadi kalau di sekolah kita memegang satu prinsip yaitu semua murid itu mempunyai potensi dasar dan mungkin potensi dasar itu berbeda-beda. Ada yang mungkin kuatnya di logika, ada yang kuatnya di physical activities ya. Nah, di mana mungkin ada yang kuatnya di seni yang mungkin sekarang udah lebih oke lah. Kalau dulu di zaman saya kita harus masuk ke divisi IPA. Ilmu pengetahuan alam. Kalau misalnya kita masuknya ke IPS akan dianggap second rated atau kurang gitu loh. Nah, tapi sekarang zaman udah mulai berubah dan orang tua juga sudah mulai mengerti. Nah, tugas kita adalah biarpun anak itu pada saat ini belum benar-benar bagus, tapi kita harus terus memberikan motivasi positif. Nah, itu hanya tunggu aja lilin itu kapan hidupnya gitu loh. Nah, jadi guru-guru kita itu tidak boleh memberikan kata-kata negatif. Jadi biarpun murid itu belum bisa, tidak boleh mengatakan bahwa murid itu bodoh. Nah, itu yang membuat saya itu labeling itu sangat buruk untuk murid-murid. Dan Pak David sendiri adalah pakar hipnoterapi, ahli di hipnoterapi, dan kemudian NLP juga Pak. Wow, luar biasa Pak ya. Jadi bisa gurunya dari Kanada Pak. Ya, tapi saya belajar itu ya supaya lebih bisa Scholar itu mempunyai holistic approach. Yaitu selain di akademis, mereka juga bisa berkembang secara holistik ya, sebagai satu manusia yang berhasil begitu. Dan selain itu juga kita mempunyai banyak guru-guru tamatan dari luar negeri. Dan juga kalau di kelas SD itu kita limit satu guru hanya boleh memegang 4 murid.
Berarti itu konsepnya ada ini dijadikan sebagai standar untuk seluruh tuition center yang Bapak bangun. Betul, di divisi Semua internasional standarnya begitu. semuanya harus mengikuti standar itu. Betul, Dan divisi standar ini internasional. sudah teruji efektif untuk mengembangkan murid supaya daya belajar dan kemauan mereka belajar juga dapat ditingkatkan. Ya, kita selalu berusaha untuk improve lebih ya. Tapi untuk saat ini itulah standar yang kita pakai begitu. Dan saya dapat informasi ada beberapa murid di sekolah ini ada sampai yang dapat beasiswa ke luar negeri ya. Salah satu yang di UGM itu siapa itu Pak ya? Oh itu Pak Vincent ya. Pak Vincent, Ya, ya, dokter ya. ya, kabarnya dapat Ya, dokter ya. sampai Ya. sampai sekarang ada hubungan ya, ada Masih. ngobrol. Saya selalu menganggap murid itu teman dok, gitu. Teman ya. Ya, Itu- tapi teman yang harus respect sama gurunya gitu. Dan itu kabarnya dapat beasiswa di UGM dan sekarang lagi belajar di PhD di Taiwan. Wow, Ya. luar biasa. Tapi kita tidak mau ambil kredit ya. Murid itu memang udah bagus, kita hanya guide gitu. Memberikan fasilitator ya. Iya, fasilitator. Nah ini standarisasi kita tahu bahwa kalau Pak David, saya sendiri percaya motivasi, kemauan belajar dan ketelitian dan kemudian energi, kemampuan itu sudah ada. Tapi tidak mudah untuk mengkloning atau membuat guru-guru lain itu juga memiliki satu pandangan, satu kemampuan yang sama. Itu bagaimana dilakukan supaya seragam? Artinya masuk di sekolah itu ya semua mengharapkan yang sama. Ya, kita selalu melakukan training rutin ya. Salah satunya ya lewat Pak Senior dalam membantu kita coaching supaya kita mempunyai visi misi yang sama. Karena kalau misalnya kita yang ngomong aja terus kan mereka bosan gitu loh. Nah, tapi dengan expertise-nya Pak Senior di Training Development Center sangat membantu. Kalau dari segi teknikalnya, itu silabus dan kemudian standarisasi kurikulumnya bagaimana? Oh, kita mempunyai head of department dan termasuk saya sendiri selalu mengkoreksi. Konsen terhadap Yes. quality Ya. apa yang diberikan. Ya, jadi in a nutshell kita fokusnya dua hal, yaitu di cara mengajar kita, yaitu konteksnya harus efisien dan juga konten, yaitu apa yang kita bahas di dalamnya gitu loh. Silabus-silabusnya. Luar biasa. Dan bagaimana mengukur kepuasan? Apakah kesuksesan itu diukur daripada prestasi murid atau banyakan seperti itu? Kalau saya tekankan di sekolah itu guru harus full heart. Full Oke, sepenuh Gitu loh. hati ya. Ya, Sepenuh hati ya? kita hanya bisa lakukan itu. Kita lakukan sepenuh hati dan harapan kita adalah murid-murid tersebut akan mempunyai motivasi, internal motivasi untuk belajar untuk ke level selanjutnya. Dan kalau berprestasi, kita juga bangga. Tapi itu bukan karena kita, tapi Karena juga tim. hasil kerja keras dari murid-murid tersebut. Murid-murid dan seluruh stakeholder Iya, ada dan juga sekolah. orang tua. Betul. Ini sangat luar biasa, Pak. Sangat Jadi luar biasa. saya melihat adalah sebuah institusi center yang benar-benar di packaging menjadi sebuah sistem yang sangat rapi, memiliki visi ke depan, kemudian memiliki standarisasi seperti industri, Pak. Ini levelingnya sedikit berbeda. Kalau melihat dari perkembangan sekarang sudah berapa cabang, Pak? Scholar cabang kelima. Cabang kelima Ya, Itu boleh ada Bapak 4. sharing ke sahabat bisnis profesional, para tribunus mana tahu ada anak-anak atau mungkin keluarga mereka yang ingin berprestasi. Iya, Ya. dan dekat dengan cabang tersebut. Ya. Iya. Silakan Pak. Karena hal yang baik, saya selalu dengan Pak Setiawan itu memiliki satu prinsip. Hal yang baik harus kita sampaikan, Pak. Betul, betul. Jadi kalau misalnya divisi internasional kita Ya. itu ada di Jalan Mutatuli dan juga di Jalan Dr. Cipto. Divisi nasional kita ada di Jalan Sumatera dan juga di Jalan Prof. HM Yamin. Dan yang cabang di luar Medan itu ada pas gak di Medan tapi di negara Singapura gitu. Wow, di luar negeri Luar ya. biasa. Luar biasa. Biasa Singapura yang masuk. Sekarang Pak David buat ke Singapura ini. Karena saya mempunyai partner yang sangat luar biasa saja gitu. Oke. Kalau dari aspek media melihat apa yang dilakukan ini sebagai institusi center, sebenarnya kan nggak perlu sampai begitu jelimet dan komplit, tapi dibuat Pak David ini menjadi sebuah industri pendidikan yang benar-benar melayani, memberikan solusi dengan sepenuh hati, full heart ya, full heart supaya bukan care pada pendidikan atau ke silabus maupun materi, tapi care kepada people ya, manusia juga ya. Betul, betul. Pak Setiawan melihatnya seperti apa? ya, kalau saya melihat Pak David ini masuk ke suatu industri di mana kebutuhan, bukan kebutuhan ya, kalau istilah concern para orang tua. Saya pikir orang tua mana sih yang nggak mau anaknya yang terbaik Semua gitu ya. mau yang terbaik. Semua mau yang terbaik. Nggak ada kecap nomor 2. Ya, artinya dunia ini menjadi kebutuhan kalau saya rasa.
karena anak-anak yang bisa lebih ready, lebih cepat menerima terapan pendidikan, informasi pendidikan, sehingga membuat anak tuh mungkin rasanya tidak momok lagi, Pak. Saya yakin ya hasil tuition dari yang dihasilkan itu anak-anak tuh lebih siap secara mental, Ya, itu yang kita harapkan. Bukan secara hanya karakter, sehingga bagi mereka ketika saya harus ke sekolah atau ke tempat mana itu tidak beban. Ini menarik Pak, ini menarik. Itu, Pak. Saya pikir semua orang tua menghadapi masalah yang sama. Jadi kalau udah namanya matematika, sains ya, fisika, wah, Tidak satu menjadi takut momok gitu kan. Kedua gurunya agak sedikit tegas ya, ketakutan. Ini pertanyaannya ini harus dijawab Pak David ini nanti. Pertanyaan adalah bagaimana membuat kerumitan ini menjadi sebuah kemudahan. Oke, kerumitan dalam hal mau belajar, bagi- belajar ya. kimia, fisika, hal-hal yang kita lihat itu nggak semua orang. Sehingga anak itu bisa ketika Takut jadinya. tuition di sana itu kan bisa menikmati itu, Pak. Mungkin Betul, ada betul. teknik-teknik yang bisa disampaikan Ya, dulu, Pak. Betul. Jadi ini sedikit rahasia dapur, Pak. enggak, Iya, kalau mau enggak, di-sharing enggak. silakan, Ya, Pak. boleh. Jadi sebenarnya ya kenapa orang kadang ada tanya ke saya, kenapa sih yang divisi international scholar itu kita buat dalam tanda kutip bagi mereka itu cukup mewah gitu loh. Kenapa? Kalau misalnya bimbel itu yang biasa-biasa aja, yang penting guru kualitasnya bagus. Nah, tapi menurut saya itu untuk guru-guru yang bagus itu mau gabung ke kita, mereka harus mempunyai sense belonging yang tinggi dan juga mereka harus nyaman di workplace kita begitu loh. Nah, jadi saya membuat kondisinya senyaman mungkin. Nah, demikian juga dengan anak murid. Mereka nikmati Pak. Nah, kalau misalnya mereka datang ke kita dan tempat kita udah kumuh-kumuh, mereka udah seharian di sekolah nih. Kalau datang ke tempat kita aja makin stres dalam tanda kutip itu megap lah atau apa gitu loh. Nah, jadi saya berusaha membuat tempat bimbel itu senyaman mungkin. Nah, itu pertama. Nah, kedua, kita percaya bahwa adanya multiple intelligence, bahwa di mana ada murid yang memang secara sains itu kuat, secara matematik itu kuat. Nah, itu tidak butuh motivasi yang dalam tanda kutip aneh-aneh. Mereka datang, kita kasih Mereka udah sedikit bisa. aja, mereka udah bisa. Nah, tantangan kita adalah murid yang memang dalam tanda kutip mungkin ada potensi di sana, tapi sebelumnya udah di label itu loh. Dari kecil bodoh lah, kurang mampu lah, oleh guru-guru yang bukan salah ya, mungkin mereka tidak tahu mengenai cara kerja pikiran gitu loh. Nah, jadi kita bantu di sana, kita lepasin mental blocknya, dan kita harapkan mereka juga bisa berkembang. Nah, itu tipe kedua, yang memang mempunyai potensi di sana, cuman belum tergali. Yang ketiga, memang mereka itu kuatnya bukan di mata fisika kimia. Nah, tapi mereka dikirim ke tempat kita untuk memperbaiki itu loh. Nah, kita bantu sebisa mungkin, dan yang kita katakan adalah di hidup ini tidak semuanya itu akan berjalan sesuai yang kamu suka aja. Oke. Pasti ada sesuatu yang kamu tidak suka. Nah, kalau kamu bisa melalui tantangan-tantangan ini, kamu di kehidupan kedepannya akan sukses gitu loh. Lebih gampang ya. Betul. Menikmati juga gitu. Betul. Dan juga kita beri edukasi kepada orang tuanya. Nah, mungkin jangan selalu repair the weakness. Focus on the strength. Kalau memang dia kuatnya di piano, nah Ya, fokus jangan aja. setiap hari di tempat saya. Harus ada waktunya di piano juga gitu loh. Nah, soalnya Seni ya, ya seni betul. ya. Ya, tujuan kita itu bukan hanya mau oke, di tempat kita harus ada di tempat kita gitu loh. Tujuan kita sebagai edukator bagi saya lucky gitu loh. Karena saya bisa touch light gitu loh. Kalau misalnya saya bisa membantu mengarahkan hidup mereka, saya merasa saya sudah melakukan tugas saya di dunia ini gitu loh. Oh, luar biasa. Jadi ada satu misi yang Betul. lebih luas ya. Pertama saya melihat adalah bagaimana mendukung apa yang mereka sudah memiliki kemampuan, tinggal poles sedikit, kasih fasiliti, kenyamanan, infrastruktur, dan kemudian dorongan jadi. Yes. Kemudian yang kedua, jangan melabel ya Pak ya. Yes. Anak kita, keluarga dekat kita, jangan pernah melabel mereka itu tidak bisa. Mereka memiliki potensi kalau saya lihat seperti itu. Betul. Orang-orang harus diberikan kesempatan untuk dapat mereka tingkatkan. Yang ketiga yang tidak bisa, dia harus bisa di sains, tapi memiliki multiple intelligence, dikuatkan dia akan menjadi orang hebat di bidangnya. Ya, tapi Saya harus melihat seperti pas itu. juga. Harus pas juga. Ya, supaya mempunyai determinasi untuk melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Bukannya tidak suka langsung biarin 0, 10, 20, setidaknya Oke, harus bahaya pas juga lah ya. gitu Harus ya. pas ya, artinya walaupun tidak suka tapi jangan ditinggalin. Itu Yes, adalah sebuah latih. standarisasi, dia latih. Nah, ini bagaimana? Booster awal untuk mereka, oh ini walaupun tidak suka tapi ini ada seperti kita harus jalani. Ini caranya gimana? Ya, kita harus jadi temannya mereka dulu. Kita harus Pertama mengerti harus mereka. menjadi teman. Ya, kita harus mengerti mereka. Kalau misalnya kita di posisi
seperti kadang orang tuanya yang tidak mendukung mereka sudah bosan dengan apa yang sering dikatakan, kamu belajar giat dan lain-lain. Saya kadang bisa bilang, it's okay kalau kamu nggak suka pelajaran ini. Tapi bisakah Anda kasih tahu kenapa Anda tidak suka? Anda sukanya apa? Kita gali dari sana, jadi teman mereka. Ya. Betul. Itu waktu berapa lama itu Pak? Untuk bisa adaptasi supaya bisa mereka terbuka? Tergantung. Sekali, 2 kali udah bisa? Tergantung kedekatan kita sama dia dan juga mental blocknya seberapa dalam lah begitu. Awalnya membangun hubungan dulu ya. Betul. Anggap mereka adalah teman, mereka merubah pikiran untuk supaya lebih termotivasi. Kuncinya di sana ya Pak ya. Setuju. Ini luar biasa. Ada aspek emosional, psikologi sama aspek teknikal yang di dalam untuk menjalankan. Lebih manusiawi lah saya katakan seperti itu. Holistik. Holistik. Terus mungkin pertanyaan lagi Pak, kalau misalnya dari sisi guru pengajar itu, apakah dari sekolah ini ada standar, misalnya gurunya juga tetap akan diikutin macam pembekalan untuk selalu update dunia pendidikan yang terbaru atau apa itu Pak? Teknologi berubah terus. Itu harus Pak ya. Jadi pertama kita usahakan guru-guru, boleh bilang sekolah itu beruntung bisa mempunyai guru-guru tamatan luar negeri yang berprestasi yang gabung ke kita, itu pertama. Yang kedua, biarpun mereka bukan tamatan luar negeri, tapi kebanyakan, boleh dibilang rata-rata di tempat kita itu memang mempunyai hak itu untuk mengajar. Nah, jadi ketika udah mempunyai komponen tersebut, mau kirim mereka ke training itu gampang. Mereka akan sendiri daftar gitu loh. Nah, tapi sekolah memang memfasilitasi kalau memang biayanya terlalu berat gitu loh. Jadi kita juga mempunyai banyak sertifikat dari Cambridge, dari IB, dan lain-lainnya gitu. Luar biasa ya. Luar biasa Pak. Kalau Pak Seniat sendiri sebagai coach start bisnis melihat value-value yang dibangun oleh Pak David ini seperti apa Pak? Saya honestly ya, secara jujur saya hanya pendukung Pak. Saya sebenarnya ibaratnya Pak David dan tim itu sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa di mana kemampuan dari segi passion itu memang luar biasa sekali. Saya hanya mensupport, menyusun, membantu supporter apa misalnya sebuah institusi maupun sebuah company itu harus ada visi. Jadi saya memperkuat visi itu ke depannya lebih bagus. Kemudian mendukung supaya ada nilai-nilai budaya. Saya percaya nilai-nilai baik ini harus kita sharing kepada banyak orang lagi. Karena memperbaiki hal yang lebih baik itu kita butuhkan saat ini. Supaya manusia STM itu berkualitas dan kita mampu menghadapi perkembangan teknologi yang berkembang. Intinya saya sebagai fasilitator, apa yang dijalankan sudah sangat luar biasa. Ditambah lagi kombinasi antara technical dengan human skill, people skill yang bagus. That's why sekolah saat ini sangat berkembang. Dan ada satu divisi lagi yang untuk memberikan supaya bisa mengikuti Olimpiade ya Pak ya. Oh iya, Targetnya Olimpiade. Ya, memang kita ada divisi khusus di mana gurunya juga trainernya khususnya itu kita trainer itu dari memiliki Singapura. Memang di Singapura itu memang khusus training murid-murid Olimpiade di Singapura sana. Jadi kita beruntung mempunyai kesempatan bekerja sama dengan beliau di mana dia training guru-guru kita dan dia juga mengajar anak-anak murid kita dan prestasinya luar biasa. Kita mesti tanya nih Pak, satu pertanyaan lagi. Apakah cukup puas saat ini di Medan? Apa memiliki keinginan lagi untuk ekspansi kebaikan-kebaikan atau keunggulan ini dapat dikembangkan semakin banyak dan semakin banyak murid-murid yang berprestasi? Tujuan saya sebenarnya membangun sekolah adalah di mana kalau misalnya saya mempunyai kesempatan untuk touch more life gitu ya, anak-anak murid kita untuk berkembang lebih baik, saya akan ke sana. Itu di Indonesia, oke, Bapak ready ya? Di Indonesia, Jakarta, Surabaya, suatu saat kan pasti ready. Yang penting concern saya adalah bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita gitu. Luar biasa Pak. Mungkin Pak dari hasil pembicaraan ini banyak pemirsa Tribun yang penasaran Pak. Ya. Kalau pengen tahu sekolah secara lebih banyak informasinya Pak, mungkin ada. Oh ya, boleh follow IG kita Scholar Tuition Medan atau website kita yaitu di scholartuition.com. Luar biasa. Semoga bermanfaat ya. Oke, sahabat bisnis profesional para Tribuners ya. Semoga pembicaraan kali ini memberikan manfaat yang bagus ya. Intinya tidak semua itu harus konsentrasi di teknikal ya seperti mata pelajaran atau fokus di bidang tertentu, tapi aspek kemanusiaan, motivasi juga penting. Jangan sekali-sekali melabel ini tidak bisa dan sebagainya, akan membuat anak-anak kita menjadi down. Tapi kembangkanlah mereka
lihatlah mereka tersenyum, lihatlah masa depan mereka yang cerah. Saya percaya kita akan semakin lebih baik ke depannya. Pak Setiawan, tambahan? Para pemirsa, kita berbicara dengan para narasumber yang luar biasa. Bisnis Talk ini akan kita buat secara rutin untuk sehingga menjadi inspirasi Yes. ya para pemirsa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak David, Pak, sedikit Pak David. untuk Tribuners. Thank you ya sudah mendengar saya celoteh sepanjang lebar ini. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya apa yang dilakukan Scholar itu bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang sudah direkomendasi oleh para expert di luar sana, di mana sekarang itu education tidak harus atau tidak hanya bisa fokus pada IQ, tapi itu harus multiple intelligence, yaitu IQ, EQ, FQ, semua itu harus lengkap gitu loh. Nah, jadi itu yang saya ingin lakukan di Scholar, dan semoga saya bisa membantu lebih banyak murid-murid saya untuk berprestasi dalam akademis maupun non-akademis. Amin, amin. Terima kasih, luar biasa. Yes, terima kasih para Tribuners, salam sukses luar biasa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.